Gak usah jauh-jauh, langsung nih zaman sekarang. Pahlawan Indonesia, gak sedikit yang juga bisa menghasilkan tulisan ketika dia di dalam penjara. Contohnya, Pramudia Anantatur yang berhasil menciptakan 4 buku fenomenal ketika dia masa di penjara. Kemudian, Soekarno-Hatta yang bisa menghasilkan tulisan yang akhirnya menjadi pidatonya atas pembelaannya dalam menolak kapitalisme dan radikalisme. Kemudian Muhammad Hatta yang juga menulis dan menghasilkan pidato saat penolakannya dituduh, saat dia dituduh nih gitu, dia dengan tulisan yang dia tulis ketika di penjara atas tuduhannya terlibat dalam partai terlarang. Kemudian Tan Malaka yang menulis pada saat di penjara Hindia Belanda dan di Filipina. Padahal pada zaman sekarang laptop sudah canggih, ada yang berada di apartemen yang mewah dan sebagainya. Berarti terbukti ya guys bahwa berkarya itu bukan berdasarkan fasilitas yang kita punya, tapi betapa besar keyakinan kita untuk ingin buatnya gitu. Aku mau bercerita lagi. Jadi kita tahu sendiri bahwa Nabi Sulaiman ini memiliki kerajaannya nggak tanggung-tanggung guys. Militernya adalah angin, laut, pokoknya alam militernya. Yang ketika dilakukan penyerangan, tsunami, gempa. Coba sekarang ada nggak sih pasukan yang bala tentaranya, yang militernya tuh tsunami, gempa, tinggal ya langsung jin gitu, nggak ada kan. Ternyata pada zamannya Nabi Sulaiman itu berdoa, diawali dengan memohon ampun kepada Allah. Setelah memohon ampun, beliau berdoa untuk bisa diberikan kekuatan militer yang belum pernah ada di sebelumnya dan sesudah masa dia. Dan Allah berikan kekuatan itu, alam dan jin yang menjadi bala tentara dan militernya. Nah, kita bisa ambil hikmah di sini dari yang Farakonita tulis bahwa kita perlu untuk tahu kekuatan kita yang belum tentu atau tidak dimiliki oleh orang lain. Allah jadikan kekuatan ini sebagai penolong saya di akhirat, yang ketika saya udah nggak ada, saya udah meninggal, bisa abadi ini amalnya terus menerus mengalir. Dan juga kekuatan ini yang bisa mendekatkan hamba kepada Engkau, bukan kekuatan yang menghancurkan. Karena nggak sedikit guys orang punya kekuatan, pintar jadi pelit, jadi licik, melakukan kejahatan, merasa dia bisa dan merendahkan orang lain. Nggak sedikit guys. Dan juga mengkotak-kotakan, bukannya dia menjadi merunduk. Dan gak sedikit juga orang yang ketika dia diberi kelebihan jabatan, dia malah mengkapitalisme, melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme ya. Gak sedikit orang yang melakukan seperti itu. Kayak gitu ya guys, kita bisa meneladani cara Nabi Sulaiman memohon doa. Kenapa Nabi Sulaiman meminta militer yang seperti itu? Karena beliau sadar kekuatan beliau adalah di strategi pemerintahan. Nah, kalau kita udah tahu kekuatan kita minta, pertama kita mohon ampun dulu kepada Allah, kemudian kita minta kekuatan kita untuk terus ditambah. Nantinya akan mendekatkan kita kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah, bukan yang untuk malah menghancurkan kita kayak gitu. Itu kuncinya guys, dan itu pembelajaran yang bisa aku ambil juga dari bukunya. Kemudian di sini ada tentang irisan logis dan gak logis. Ternyata kita sebagai manusia diciptakan otak ya, kita diberikan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, atau dimiliki tapi kapabilitasnya, kemampuannya gak se-wow manusia. Kita terbiasa untuk berpikir logis, tapi kenyataannya di hidup ini banyak hal yang di luar logika terjadi, yang Allah izinkan terjadi. Begitupun Farakonita di sini menuliskan hal itu, contoh-contohnya. Contoh-contohnya misalkan pada masa Nabi, pada masa perang Badar. Perang Badar hanya 300 orang melawan 1000 orang bisa menang. Kemudian pada perang Tostar jumlah pasukan 39.000 orang melawan 150.000 orang dari pasukan Persia,
dan muslim menang, kayak gitu. Kemudian banyak hal-hal lain yang gak logis, ini yang dicontohkan para wanita. Sampai kapanpun kalau dimikir nggak akan menang, dan kok bisa sih gitu. Banyak hal yang di luar logika terjadi guys. Hikmah yang ingin diberikan oleh para wanita, kita nggak usah khawatir sama impian kita, tetap aja terus bermimpi. Masalah hasil Allah yang menentukan, karena banyak hal yang kita nggak bisa duga nantinya ke depan untuk terjadi. Bisa aja kita terus niatin karena Allah, niatin untuk mendekat sama Allah, niatin itu bisa nantinya kebermanfaatan yang bisa menjadi keabadian di mana kita nggak ada, bisa bermanfaat. Ataupun misalkan kita mendapat banyak tapi yang kita serap ya secukupnya, sisanya untuk orang-orang lebih bermanfaat, kayak gitu-gitu kita minta sama Allah, insya Allah gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, meskipun aku di sini juga masih tahap fight ya gitu, tapi aku mengamalkan dari para wanita seperti itu, karena sudah dari banyak sejarah tertulis hal yang nggak logis itu terjadi bisa gitu. Dan ternyata ketika kita beririsan nih, para wanita ngomonginnya irisan antara logis dan gak logis. Kalau di matematika kan gini ya, lingkaran sama lingkaran, logis gak logis itu adalah irisan nih ya, yang di tengah-tengah. Kita menyatukan antara yang di otak kita logis, tapi kita ingin hal yang gak logis dan kita langsung melangkah, irisan itu akan muncul harapan. Dan ternyata itu adalah kunci jadinya keajaiban. Karena para wanita di situ bilang Allah menyukai orang-orang yang berharap. Ternyata pengusaha itu, secara riset pengusaha itu lebih sering berdoa ke Allah gitu ya, pengusaha-pengusaha, karena hidupnya nggak adil gitu. Itu karena mungkin dia coba melangkah antara logis dan nggak logis. Penting untuk kita kuatin iman. Dan sebenarnya kan Islam ini kan beriman kepada Allah. Berarti kan kalau ketika kita berharap sama Allah, kita nggak yakin nih kita bisa, tapi kita melangkah, kita berharap, kan kita udah menaruh iman sebenarnya secara nggak langsung. Kalau kita di zona-zona aman aja, oke, kita beriman, tapi apakah kita akan menimbulkan harap dan benar-benar kita percaya kita bisa dan Allah akan menolong? Kan kita nggak akan ada di step itu kalau misalnya kita cuma di zona aman. Allah ini memainkan ketidaklogisan guys. Di dalam buku itu juga Farakhonit menceritakan tentang cinta sejati. Kadang saking kita ingin dicintai, kita berharap dan lupa sama apa itu cinta sejati. Di sini pada part ini Farakhonit bilang bahwa cinta sejati itu adalah ketika kita mendekat sejengkal, dia mendekat sehasta. Ketika kita mendekat sehasta, dia mendekat sedepa. Ketika kita mendekat dengan berjalan, dia mendekat dengan berlari. Itu cinta sejati. Kemudian cinta sejati juga adalah ketika kita ada niat hati ingin melakukan kebaikan, udah dinilai pahala. Kita ada niat ingin melakukan kejahatan, tidak dinilai dosa. Dan akhirnya kita action melakukan kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat pahala kebaikan kita. Diapresiasinya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ketika kita melakukan kejahatan, ditimbang amalnya jelek, diberi dosanya, hanya dibalasnya hanya setimpal dengan kejahatan itu. Cinta sejati itu adalah yang tetap ada meskipun kamu lupa, yang tetap membimbingmu di keadaan apapun, di saat orang-orang meninggalkan dan meragukan kamu. Ya, itu Allah, Tuhan kita. Cinta sejati yang sebenarnya yang gak akan bisa digantikan oleh siapapun, yang akan muncul sangat terasa ketika di situasi kita sulit, di situasi kita tidak bisa minta tolong sama siapapun. Di situ Allah ada ketika kita percaya, kayak gitu. Itu cinta sejati. Dan aku mau
jelasin lagi. Sebenarnya di sini ada tentang sholawat, karena kan ada yang bilang ya, kalau misalkan aku sebenarnya termasuk yang percaya juga kalau misalkan kita sholawat, misalkan menginginkan sesuatu terus disertai sholawat, itu akan terkabul apa yang kita inginkan. Aku termasuk yang percaya meskipun aku belum pernah merasakan buktinya, tapi sebelum aku percaya aku pernah bertanya-tanya, kayak itu selalu melakukan sesuatu tuh berdasarkan why, kenapa sih kok katanya sholawat bisa gini gini gini. Oke lah, itu benar, tapi why gitu. Kalau dari hipotesa aku waktu itu sebelum aku baca buku Farah Qonit adalah tentang cinta sejati itu. Apa sih yang bikin Rasulullah tuh dicintai Allah gitu sampai segitunya? Itu dulu pertanyaan aku gitu. Sampai kalau sholawat aja katanya bisa terkabul gitu. Oke, benar, banyak orang merasakan gitu, tapi kenapa gitu? Pas aku cari tahu, ternyata Rasulullah itu ketika meninggal dia masih menyebut umati, umati, yang bahkan umatnya aja belum tentu ingat sama dia, yang bahkan ketika Rasulullah itu punya sifat yang Allah punya gitu, memberi kasih, memberi cinta tanpa pamrih. Bahkan ada kisah Hindun kalau nggak salah ya, dulu tuh bencinya nauzubillah sama Rasulullah, sampai jantungnya, ini di luar cerita ini, jantung pamannya itu tuh pas perang dikunyah sama Hindun. Sulit banget untuk Nabi Muhammad memaafkan, tapi Allah ngasih perintah untuk memaafkan, dan Rasulullah memaafkan. Bahkan ada nenek-nenek yang benci banget sama Rasul, kemudian nenek itu buta, dia nggak tahu ketika yang nyuapin itu Rasul. Nah, tapi ternyata benar dari irisan itu yang Farah ceritain. Itu kesimpulan aku pribadi, mungkin dari Allah yang ngasih insight gitu. Ketika aku bertanya kenapa, ingin tahu kebenaran yang mungkin itu adalah hal baik, jadi Allah kasih pencerahan, dan itu yang aku dapat. Kenapa sih sholawat tuh bisa terkabul gitu, mengucap nama Rasul, kenapa sih Rasul itu jadi kekasih Allah? Karena gak semua orang guys, bahkan aku pun belum bisa yang namanya punya cinta sejati yang unconditionally love, cintai tanpa kenal kondisi gitu. Itu perlu latihan dan nggak semua orang bisa, tapi Rasulullah secinta itu. Bahkan di sakaratul mautnya loh, itu kan gak gampang ya, sakaratul maut kan sakit ya gitu, tapi dia ingat umatnya, takut disiksa, takut masuk neraka gitu. Mungkin makanya beliau Rasulullah sangat mengapresiasi orang-orang yang mengingat dia meskipun beliau udah meninggal gitu, karena dia secinta itu, sesayang itu sama umatnya, dan itu yang mungkin bikin dicintai sama Allah kayak gitu. Tapi seringkali manusia mintanya sholawat hal-hal duniawi, minta rumah, mobil, harta, pokoknya ya hal-hal duniawi. Apakah sereceh itu? Padahal hidup kita sebentar. Kenapa sih kita gak minta untuk hal-hal yang kita supaya bisa bertemu sama Allah? Seperti kita supaya meninggal dalam keadaan mati syahid, dijaga dalam hidayahnya, kemudian hal-hal baik lainnya gitu, diteguhkan dalam iman. Karena guys, kita gak tahu meninggal kapan dalam durasi hidup kita gak tahu. Mungkin kita baik tapi kita nggak tahu, iman kan naik turun naik. Ketika kita nggak terjaga hidayahnya, kita nggak pernah berdoa, ternyata akhir hidup kita dalam keadaan kita lagi melakukan hal-hal nggak baik, kan kita nggak tahu ya. Nah di sini kenapa sih kita nggak berdoa itu aja dalam sholawat? Dan kalau Farah Qonit ini maknai sholawat adalah kita rindu, kita cinta sama Rasulullah, jadi kita mengucapkan sholawat, kita mengucapkan salam kepada kita, masih meskipun Rasulullah sudah meninggal, kita masih berjuang bersama di sini gitu untuk hidup yang baik gitu ya. Di sini di hikmah dari sini yang Farah Qonit bilang adalah kita janganlah kita minta cuma recehan ke langit, kita berdoa ke langit minta recehan doang. Mintalah apa yang perspektif langit
itu bisa mention kita, Allah tuh kita bisa dapat status gitu, status yang dicintai Allah kayak gitu. Meskipun saya juga ada kekurangan tentunya dan belum sampai tahap situ. Terima kasih sudah mendengarkan, mohon maaf jika masih banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, see you. Oh iya teman-teman, kalau misalkan berminat untuk baju yang aku pakai, dan aku punya baju-baju muslimah yang cantik-cantik banget, bisa banget untuk follow all shop aku, Sheila Toko, aku tulis di deskripsi ya. Dan kalau untuk lebih lanjut, tanya-tanya aja langsung chat aku ya. Ditunggu pesanan dan orderannya. Fashionable dan stylish 2022 bersama Sheila Toko. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you semuanya.